Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Ridho. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah orientasi baru inovasi pembelajaran PAI. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan pendapat Anda mengenai proses pembelajaran beserta aspek dalam pembelajaran. Nah, menurut saya proses pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, peserta didik, dan lingkungan belajar untuk mencapai pemahaman, keterampilan, dan perubahan perilaku. Pembelajaran mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama yaitu adalah kognitif. Kognitif adalah berkaitan dengan pemahaman, berpikir kritis, dan pengetahuan. Yang kedua yaitu afektif. Nah, afektif ini melibatkan emosi, motivasi, dan sikap dalam belajar. Yang ketiga yaitu psikomotorik. Nah, ini berkaitan dengan keterampilan fisik dan praktik. Dan yang keempat yaitu lingkungan. Nah, faktor eksternal seperti metode, media, dan suasana belajar. Kelima yaitu evaluasi, yaitu pengukuran pencapaian belajar untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, pembelajaran yang efektif harus menyeimbangkan antara aspek-aspek ini agar peserta didik dapat mencapai hasil yang optimal. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara pendekatan, model, strategi, dan metode dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Ini adalah sudut pandang atau filosofi dalam proses belajar mengajar. Misalnya pendekatan konstruktivisme atau saintifik. Yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang sistematis untuk mengatur pembelajaran. Misalnya model problem based learning, discovery learning. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran adalah rencana tindakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, melibatkan pemilihan metode dan teknik yang sesuai. Misalnya strategi pembelajaran aktif atau kooperatif. Yang keempat, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran adalah cara atau teknik spesifik yang digunakan dalam mengajar. Misalnya ceramah, diskusi, atau demonstrasi, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui terkait kurikulum merdeka dan deep learning. Nah, menurut saya kurikulum merdeka adalah kurikulum yang menekankan pembelajaran yang lebih fleksibel, berfokus pada pemahaman mendalam, pengembangan karakter, dan keterampilan. Nah, ciri utamanya yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar. Yang kedua, struktur kurikulum yang fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu fokus pada esensi materi untuk pemahaman mendalam, bukan hafalan. Yang keempat, asesmen formatif untuk mendukung perkembangan belajar. Nah, selanjutnya tentang deep learning, yaitu dalam konteks pendidikan adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, keterampilan berpikir kritis, analisis, dan penerapan konsep dalam berbagai situasi.